Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur. Tidak ada kata yang lain selain alhamdulillah ya. Kita masih bisa duduk di sini menghirup udara segar, bahkan ada yang diberikan rasa kantuk. Wah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kita diberikan, diringankan langkah-langkah kita untuk berada di masjid ini untuk melakukan kajian. Bismillah, semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan keberkahan, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian sirah hari kemarin tentang kondisi awal Madinah. Kemarin Ustadz Jumadi menggambarkan bahwa ketika Rasulullah pertama kali hijrah, kemudian melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Dan kemarin juga kita mendapatkan informasi bahwa kota Yathrib dipilih karena pada saat itu di sana banyak orang Yahudi. Dan informasi tentang Nabi terakhir itu ada di sana sudah sangat terkenal begitu, sehingga ketika Rasulullah SAW datang ke sana penyambutannya luar biasa begitu. Namun kita ketahui juga teman-teman ya bahwa pada saat datang ke sana orang Yahudi pun ragu. Bahkan nanti di kisah-kisah selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh penutur-penutur yang lain, terjadi konflik antara umat Muslim dengan Yahudi-Yahudi yang ada di kota Madinah begitu. Namun kita bisa mempelajari di sana bagaimana hanya dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 tahun, Rasulullah seakan-akan memberikan gambaran bahwa ini adalah orang yang tepat karena bisa langsung diterima oleh masyarakat kota Madinah. Seperti yang pertama dilakukan adalah melakukan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan sehingga tidak ada secara fisik mereka dekat. Kemudian pada saat itu membangun pasar, kemarin sudah digambarkan, sehingga perekonomian yang ada yang pada saat itu pasar-pasar Yahudi itu ada di sana. Namun beberapa aturan yang ada di pasar-pasar Muslim itu sangat menarik. Seperti misalnya tidak ada booking tempat begitu. Siapa yang datang duluan bisa memilih tempat. Sehingga otomatis salah satu yang bisa kita bayangkan pasar itu hidup. Karena pahula-hula 24 jam hidup. Belum ada potongan apa-apa. Sehingga harga bersaing dengan sangat sehat. Sehingga secara alami pasar yang dibangun oleh kaum Muslim, oleh Rasulullah itu menjadi hidup dan menjadi saingan hanya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian kita bisa melihat beberapa buku menggambarkan, buku sirah menuliskan bahwa dalam tahun pertama Rasulullah ada di Madinah, itu seakan-akan fase penguatan sosok Rasulullah untuk diterima di kota Madinah. Begitu, seperti pertama ada syariat azan. Syariat azan itu dimulai pada saat tahun pertama Hijriah. Otomatis pada saat itu ketika mungkin di awal-awal dipersaudarakan secara fisik ya, tapi ketika ada azan berkumpul di masjid ya, membangun masjid, berkumpul di masjid sehingga persaudaraan itu menjadi semakin terikat ke persaudaraan hati begitu. Ada diskusi, ada kajian-kajian ya seperti ini begitu kan ya. Nah, kemudian juga ada syariat saum pada saat itu. Tentunya saum ini kan sudah menjadi syariat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya begitu. Sehingga ketika ada Rasulullah itu semakin menggambarkan bahwa ini adalah gambaran yang utama. Belum lagi ada simbolisasi syariat yang memperlihatkan, menunjukkan kekompakan bersama, yaitu pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Pada saat itu, selain juga ada syariat untuk yang menyambung dengan kisah Badar ini, ada juga syariat jihad di sana. Nah, sehingga dalam waktu 1 tahun ini teman-teman semuanya, secara individu Rasulullah itu betul-betul diterima oleh orang-orang yang ada di Madinah yang baru, bukan hanya berita-berita saja begitu. Sehingga ketika ada rongrongan dari orang-orang Yahudi yang secara bisnis menjadi saingan, ataupun mereka memang tidak menerima kehadiran beliau gitu, ini menjadi diperkuat oleh kaum Ansor yang ada di sana dengan kaum Muhajirin. Nah, sehingga
di bukunya Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir mengatakan di tahun ke-1 atau ke-2 Hijriah, atau di Ibnu Hisham itu mengatakan di Ramadan 1 Hijriah atau di Rajab 2 Hijriah, Rasulullah itu mendapatkan informasi bahwa Abu Sufyan eh, membawa barang dagangannya ke Syam. Barang dagangannya ini adalah harta-harta dari orang muslim yang ditinggalkan pada saat hijrah, begitu. Jadi ketika proses hijrah itu orang-orang Quraisy yang ada di Mekah seakan-akan tidak ridho dengan hijrahnya Rasulullah dan kaum, apalagi Rasulullah ya, kaum muslim yang ada ke Madinah, begitu kan. Kita tahu juga ceritanya ketika waktu itu Umar bahkan menantang, ya, siapa yang mau menghalangi saya hijrah ke Madinah, maka siapa yang istri yang ingin kehilangan suaminya atau anak-anak yang kehilangan ayahnya, tahan saya. Karena untuk orang-orang yang lain itu dilarang. Kita tahu bahwa Makkah itu adalah kota, kalau sekarang metropolitan kali ya, perdagangan itu di sana, sehingga kesan-kesan ketika ada terjadi kejahatan, kecurangan, kekerasan, mereka begitu menjaga. Belum lagi ini perpecahan yang luar biasa, begitu kan ya. Jadi ketika Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, itu muncul benih-benih kebencian, yaitu semakin memuncak. Bahkan ada beberapa penulis juga yang mengatakan sampai ada menuliskan utusan kepada orang Yahudi untuk tidak berhubungan dengan kaum muslim, begitu kan ya. Sampai nanti ada beberapa perang yang kita bisa ngelihat bagaimana koalisi antara kaum Yahudi dengan orang-orang Quraisy untuk menghancurkan Rasulullah yang ada di Madinah, begitu. Nah, kemudian Rasulullah itu mendapatkan kabar bahwa Abu Sufyan membawa rombongan dagang yang membawa harta-harta orang muslim yang ditinggalkan di Makkah itu untuk didagangkan ke Syam. Nah, kemudian Rasulullah kemudian meminta melakukan penyelidikan, gambarannya, melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan ini, sebelum melakukan penyelidikan, ini yang menarik, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan orang-orang muslim yang ada di Madinah. Kemudian muncullah sebuah kesepakatan bahwa kita akan mencegat. Kita akan mencegat dengan tujuan adalah untuk mengambil kembali harta hak-hak orang-orang muslim yang hijrah untuk diambil, begitu. Nah, kemudian informasi ini luar biasa. Informasi ini keterima di Syam oleh Abu Sufyan. Nah, kemudian Abu Sufyan dikisahkan bahwa pada saat itu Abu Sufyan membawa 1000 unta, dan tentunya bukan unta doang ya, tapi unta itu membawa harta-harta, begitu ya. Kemudian Thalhah dan Sa'id bin Zaid melakukan penyelidikan tentang jalur perjalanan Abu Sufyan ini. Kemudian Abu Sufyan ini mengetahui bahwa mereka sedang diselidiki, karena memang ketika pindah ke Madinah, yang dikhawatirkan oleh orang-orang Mekah pada saat itu adalah Madinah ini adalah jalur perjalanan dagang dari Mekah ke Syam, begitu. Sehingga yang paling dikhawatirkan kalau nanti umat muslim besar di sana, mereka ketakutan, sudah mereka tahu dizoliminya di Mekah seperti apa, mereka akan ditahan, begitu. Nah, kemudian akhirnya Abu Sufyan memerintahkan Damdam bin Umar Al-Ghifari kemudian untuk memberitahu ke Mekah bahwa pasukannya akan ditahan, akan dicegat oleh pasukannya Rasulullah, begitu. Nah, kemudian Abu Damdam Al-Ghifari itu sebelum memasuki kota Mekah, kita tahu kisahnya ya, merobek bajunya, kemudian hidung untanya dilukai, seakan-akan ya kayak sinetron gitu kan ya. Ini kita sedang dicegat, sehingga dalam waktu yang singkat terkumpul 1000 pasukan dari Mekah untuk membantu Abu Sufyan ini menyerang ke Madinah. Tapi di bukunya Dr. Zaid bin Abdul Karim dikatakan bahwa dari 1000 orang tersebut ada beberapa orang yang seakan-akan dipaksa untuk ikut ke sana, sehingga nanti Rasulullah memerintahkan untuk memilih orang-orang tertentu ketika bertemu untuk tidak dibunuh, begitu, karena Rasulullah tahu bahwa orang-orang ini datang ke Badar nantinya dengan terpaksa, begitu. Nah, kemudian kisahnya masyhur setelah itu terjadi terjadi kisah yang menarik di sana. Kemudian terkumpul 1000 pasukan, sedangkan Rasulullah hanya 313 pasukan.
dengan gambaran yang tentara yang memang belum siap dalam waktu 1 tahun, belum mempersiapkan Madinah itu untuk dijadikan kota yang memang betul-betul kuat begitu. Nah, kisahnya kita tahu sendiri juga ketika memang diketahui 1.000 itu, ketika ada proses pencegatan orang yang mengambil air, bahwa di sana memotong unta 9 sampai 10 begitu, maka ada gambaran ini kira-kira 1.000 orang begitu. Maka ketika malam-malam sebelum terjadinya perang, dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa pasukan muslim pada saat itu tertidur dengan sangat nyenyak. Namun melihat Rasulullah sedang berdoa sepanjang malam dan sholat sepanjang malam untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan begitu. Dan kisah menarik ketika terjadi perang itu, sebelum terjadi perang yang utama, terdapat duel 3 lawan 3. Duel 3 lawan 3 pada saat itu, di mana duel Ubaidah melawan Utbah, kemudian Hamzah dengan Syaibah, dan Ali dengan Walid, Al-Walid Al-Mughirah begitu. Terjadi duel terlebih dahulu, dan kemudian terjadilah peperangan, dan kita tahu sendiri ini adalah perang yang pertama yang dimenangkan oleh Muslim. 313 melawan 1.000. 313 dengan senjata seadanya dan niatnya mah mau mencegat saja. Mau mengambil ini harta kami, silahkan, tapi karena ada provokasi dari dam-dam yang tadi sehingga terjadi perang yang tidak bisa dielakkan. Namun dengan kuasanya Allah luar biasa. Nah, yang menarik ini adalah teman-teman bagaimana kita mengkaji hikmah di balik ini semua. Pertama mungkin yang akan kita ambil hikmahnya dari buku Dr. Zaid bin Abdul Karim. Pertama adalah tentunya balasan kejahatan yang sepadan terhadap orang-orang Quraisy yang begitu kejam terhadap Rasulullah, terhadap orang-orang Muslim yang ada di Mekah, itu dibalas dengan cepat. Sebetulnya perang ini bisa saja tidak terjadi begitu. Namun dengan kuasanya Allah, ketika ini kejahatan tidak bisa dibiarkan. Begitu. Sehingga tiba-tiba 1.000 orang terkumpul, datang dan korbannya banyak. Begitu. Korbannya banyak. Sehingga kejahatan itu memang kalau mungkin di dunianya ya tidak di pengadilan atau di apa-apa tidak, tapi kezaliman ini pasti Allah akan berikan balasannya sesegera mungkin, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat begitu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kaum muslim ini datang sebetulnya hanya untuk mengambil harta rampasan perangnya saja, harta-harta mereka yang ditinggalkannya saja begitu ya. Tapi Allah menggambarkan bahwa dengan duel 1.000 melawan 313 ini, itu menjadi sebuah berita besar bahwa Madinah menjadi trending topik lah kalau sekarang ya, menjadi viral, itu bisa mengalahkan pasukan Quraisy dengan bersenjata lengkap dengan pasukannya Rasulullah, pasukannya Muhammad yang 313 orang. Jadi langsung dibuat terkenal oleh Allah. Begitu gambarannya. Jadi ketika memang menginginkan sesuatu, ada gambaran sesuatu, kita memang Allah punya skenario, itu bisa terjadi begitu teman-teman. Tapi ini semua tentunya kita tidak bisa mengelak atau tidak bisa mengindahkan kejadian-kejadiannya sebelum-sebelumnya. Ada gambaran bahwa ketika Rasulullah hijrah di Yathrib pada saat itu, ini penerimaannya itu sebagai bukti konkret bahwa keimanan para sahabat semakin kuat. Karena ini semakin menunjukkan, pertama dari tadi ya, dari secara fisik, ekonomi, itu dari secara hati disatukan, syariat-syariat dimunculkan, bahkan perang pun dimenangkan. Ini seakan-akan menjadi modal besar bagi Rasulullah, bagi pasukan-pasukan muslim pada saat di Madinah, untuk memang menguatkan posisi kota Madinah, posisi muslim di sana, untuk nanti perkembangan Islam, perkembangan dakwah Islam ini ke depannya. Dan kita tahu sendiri bahwa Rasulullah bisa mengubah kegelapan menuju cahaya dengan Qur'annya hanya dalam kurun waktu di Madinah itu 10 tahun. Hanya dalam kurun 10 tahun. Dan ini semakin dikuatkan begitu. Kemudian hikmah yang lain yang bisa kita ambil ada dua. Dua lagi, yang pertama adalah ketika mendapatkan informasi tersebut, Rasulullah kemudian mengajak untuk bermusyawarah apa yang harus dilakukan. Ini menggambarkan bahwa bagaimana sense of belonging, bagaimana kekuatan terhadap sebuah visi, terhadap sebuah misi, itu tidak dilakukan oleh seseorang. Meskipun orang ini, ya ini levelnya level Rasulullah, begitu kan ya.
tapi ini bersama-sama menguatkan. Bahkan kita tahu juga ketika Al-Hubab bin Al-Munzir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tempat ini memang berdasarkan menentukan tempat base campnya ini ya, perangnya kalau umat muslim ya, apakah ini berdasarkan wahyu atau bukan? Rasulullah mengatakan bukan. Kalau gitu Al-Hubah bin Al-Munzir ini mengatakan, kalau gitu kita base campnya dekat air gitu. Memindahkan base camp tersebut. Ini menggambarkan bahwa di suatu yang sulit pun, Rasulullah tetap melakukan diskusi, melakukan meminta pendapat dari yang lain untuk menguatkan ini semua. Sehingga, Masya Allah, syariat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, kita bisa melihat ini bukanlah dakwah yang otoriter. Tapi bagaimana komunal ini menguatkan, sehingga bagaimana Islam ini bisa menyebar, bisa menyebarkan kebaikan ini dengan baik, dari satu dengan ke yang lain dengan sangat cepat, karena modalnya tidak hanya oleh seorang, tapi dari satu ke yang lain dikuatkan semua, dan yang paling penting tentunya ini semuanya bisa digerakkan hanya oleh Allah saja. Tadi kisahnya disebutkan bahwa pada saat malam-malam, ketika Allah memberikan anugerah terlelap semuanya pasukan muslim dengan sangat tibra lah kalau sekarang ya. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah bersolat dan berdoa terus sepanjang malam itu, dan Masya Allah kita juga dapat kisahnya bahwa kemenangan ini dibantu oleh pasukan-pasukan yang turun dari langit. Bismillah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan siang ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah ini semua untuk menjadikan kita semua semakin kuat ukhuwah kita dalam menjalankan dakwah ini di Sekolah Islam Cendekia Muda, dan menguatkan doa-doa kita kepada Allah agar Allah menurunkan pasukan-pasukannya dari langit untuk membantu misi kita, visi kita, untuk memberikan keberkahan, untuk memberikan ilmu kepada siswa-siswa kita, dan tentunya ingin mengumpulkan siswa kita, keluarga siswa, keluarga kita semua di surganya Allah kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.